Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, karena pertemuan pertama ini dengan online, jadi mohon untuk dicermati dan difahami instruksi dan penjelasan yang ada di video ini. Sebelumnya, kenapa dalam Prodi KPI ada mata kuliah studi Quran begitu ya? Apa hubungannya dengan ke KPI-an begitu? Jelas ada. Karena yang pertama, studi Quran ini tidak hanya membahas tentang tafsiran Al-Qur'annya saja, akan tetapi semua yang ada dalam Al-Qur'an itu akan dijelaskan dalam studi Quran. Contohnya saja, di sini ada tema mengenai munasabah ayat, asbabun nuzul, yakni sebab-sebab bagaimana ayat itu bisa turun. Lalu ada nuzul Quran, ada makiyah madaniyah, ada juga muhkam mutasyabbih, ilmu qiraat dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita tahu bahwa pegangan utama yang dipakai oleh umat Islam itu Al-Quran. Jadi untuk itu studi Quran ini penting sekali diterapkan dalam semua prodi. Jadi jika ada pertanyaan kenapa sih di KPI, kenapa harus belajar studi Quran? Nah itu ya urgensinya salah satunya adalah itu. Jadi untuk pondasi atau dasar untuk melanjutkan mata kuliah selanjutnya. Itu dulu pengantarnya. Selanjutnya, dalam satu semester ini, setidaknya ada 13 tema yang akan kita bahas. Nah, 13 tema itu silakan dibagi menjadi 13 kelompok. Jadi misal di dalam kelas ini ada 30 kelompok, berarti satu kelompok ada yang 2 mahasiswa, ada yang 3 mahasiswa, begitu ya. Silakan dibagi nanti. Dan setelah pembagian selesai, saya harap untuk di-share di grup kelas. Lalu yang kedua, tugas yang kedua, silahkan setelah kelompok terbagi, penanggung jawab kelas untuk membuat Google Drive ya, link Google Drive dan di-share di WAG juga. Nah, gunanya apa sih Drive ini? Jadi nanti setiap kelompok silakan mengumpulkan artikel yang berkaitan dengan tema masing-masing kelompok. Minimal 3 artikel, maksimal tidak terbatas. Saya ulangi lagi, jadi masing-masing kelompok diharapkan untuk mencari artikel yang relevan dengan tema yang dibahas, minimal 3 artikel, maksimal tidak terbatas. Gitu ya. Lalu ketiga artikel minimal tadi ya, minimal 3 artikel tadi, artikel-artikel tadi silahkan difahami, silahkan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Lalu setelah paham dan dengan diskusi kalian semuanya, silahkan diresum. Jadi resum boleh tulis tangan, boleh ketik, setidaknya ada 4-5 lembar. Lalu hasil resum itu tadi nanti akan dipresentasikan di depan kelas setiap minggunya. Itu. Untuk selanjutnya, jadi cara mudah untuk mencari artikel yang relevan dengan tema. Cara mudahnya silakan nanti buka Google Scholar. Setelah dibuka Google Scholar, ketik saja kata kunci yang kalian cari, misal pengertian ulumul Quran, ruang lingkup dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ketik saja kata kuncinya, di situ akan muncul banyak artikel yang berkaitan dengan tema. Silakan dipilih yang paling relevan dengan tema yang kalian kaji. Itu ya. Untuk minggu selanjutnya berarti setiap kelompok itu sudah ready ya 3 artikelnya itu. Tapi bukan berarti 3 artikel ini langsung untuk bahan meresum begitu enggak. Jadi minggu depan kita cross check dulu. Apakah ketiga artikel ini sudah relevan belum sih dengan tema, ataukah ada yang lebih relevan lagi, sehingga ada beberapa artikel yang mungkin bisa diganti untuk memaksimalkan pemahaman dan juga penjelasan ketika presentasi. Saya kira itu saja untuk pertemuan pertama hari ini, dan jika ada yang
perlu didiskusikan atau ada yang belum paham, silahkan bertanya di grup. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.